Selamat datang di Bung HN Channel, Salam Keadilan. Terkait penyerahan para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di Kejaksaan Agung, bahwa ada 11 tersangka termasuk kejahatan obstruction of justice, mana 5 tersangka diantaranya adalah dijerat dengan pasal 340 dan junto 338 serta junto 55 dan 56, di mana tersangka Freddy Sambo dalam pertama kalinya dimunculkan di dalam publik. Saudara Freddy Sambo sebagai tersangka utama, dia menyampaikan kepada media atau kepada masyarakat bahwa dia sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban Brigadir Joshua Huta Barat, di mana dalam penjelasan Freddy Sambo, dia melakukan hal tersebut karena dengan emosional, dan kemudian juga dia menyampaikan bahwa kecintaannya terhadap istrinya yaitu Putri Chandrawati. Dia juga menyampaikan bahwa Putri Chandrawati tidak terlibat apa-apa dalam perkara ini. Kemudian yang terakhir dia menyampaikan bahwa dia akan bertanggung jawab secara hukum. Nanti dia menyerahkan kepada majelis hakim yang mulia nanti. Terkait itu ada berapa drama di dalam proses penyerahan para tersangka ini ke Jaksa Agung. Terkait Freddy Sambo yang kemudian menurut saya masih diberikan ruang spesial. Sebenarnya dia kan sudah dipecat dari kesatuannya itu polisi yang sekarang menjadi sipil. Tapi pelayanan terhadap Freddy Sambo ini juga sangat menggelitik pada masyarakat, di mana pada penyerahan tersebut dari mobil tahanan Brimob kemudian menuju ke gedung Kejaksaan Agung sempat diberikan payung karena ada hujan. Nah, kemudian itu diteriaki oleh media karena dia sudah menjadi sipil. Nah, tidak itu saja. Yang saya menarik lagi adalah Richard Eliezer, di mana semua tersangka termasuk Richard Eliezer juga ditunjukkan ke publik. Tapi saya melihat dari gestur tubuh Richard Eliezer itu sangat tegang sekali, tidak seperti biasanya. Apakah itu karena takut dengan Freddy Sambo atau bagaimana, saya juga kurang begitu paham. Tapi saya berharap kepada Richard Eliezer, dia memberikan keterangan sampai tahap persidangan selalu konsisten apa yang dia sampaikan dalam BAP terdahulu, yang bisa menguak menjadi terang benderangnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, agar keadilan ini bisa ditegakkan. Nah, kemudian ada tersangka Ma'ruf, itu juga sama, dia sebagai sopir dari Freddy Sambo. Dalam gestur tubuhnya ketika dipertontonkan kepada media, dia lebih banyak diam dan lebih banyak tertunduk. Tidak, pada saat olah TKP dia masih sempat ketawa dan ngobrol dengan tersangka yang lain. Tapi apapun itu, kita berharap bahwa jaksa penuntut umum nantinya akan membuat surat dakwaan dengan secepat mungkin untuk bisa dihadirkan dalam persidangan, di mana jaksa akan menggunakan rule hukum untuk menuntut kepada para 5 tersangka tersebut, termasuk yang lainnya sebagai obstruction of justice. Kalau lihat dari tersangka obstruction of justice, 6 orang tersebut termasuk saudara Baikuni Wibowo, ada juga Hendra Kurniawan, ada Arif Rahman, Agus Nurpatria, dan yang lain. Itu saya menganalisis saudara Hendra Kurniawan, di mana gesturnya dia seperti orang yang marah dan menyesal ketika membantu atasannya, atau dia merasa mungkin dikorbankan oleh Freddy Sambo dalam kasus tersebut. Tapi apapun itulah, mereka harus bertanggung jawab secara hukum, dan dia secara gentleman harus menerima apa yang menjadi hukumannya nanti. Kita sebagai masyarakat harus mengawal agar jaksa itu tidak melenceng atau keluar dari rule atau keluar dari koridor-koridor hukum di mana dalam proses penuntutan tersebut. Kita juga mengawal kepada hakim pemeriksa perkara agar supaya
nanti putusan yang akan dijatuhkan menjadi putusan yang seadil-adilnya bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi institusi Polri untuk merevolusi organisasi Polri tersebut agar menjadi lebih baik dan kedepannya tidak akan terjadi hal-hal pelanggaran hukum yang berat ataupun yang ringan dalam institusi tersebut. Mari kita kawal proses persidangan ini biar hukum itu bisa ditegakkan, dibuka secara terang benderang dalam proses persidangan. Terima kasih.